Selamat petang, Putu. Jadi kapan, Putu, kira-kira LRT ini siap beroperasi? Iya Ibrahim, LRT ini rencananya bisa digunakan oleh masyarakat atau bisa beroperasi pada pertengahan tahun 2022, yakni tahun depan sekitar bulan Juni ataupun juga bulan Juli. Tetapi memang hal ini masih harus kemudian ditinjau lebih lanjut lagi. Kalau dari hasil tinjauan dari Menteri Perhubungan dan juga beberapa pihak atau stakeholder yang tadi hadir meninjau lokasi di stasiun LRT Taman Mini Indonesia Indah ini juga menyebut sebetulnya hingga saat ini penyelesaian infrastruktur dan lain sebagainya terkait dengan proyek LRT ini sudah mencapai 90%. Tetapi masih harus dilakukan beberapa uji-uji lainnya. Salah satunya adalah uji dinamis. Dan hal ini membutuhkan waktu sekitar 1 tahun lamanya. Apa itu uji dinamis? Tadi kami sempat melakukan wawancara sebelumnya bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terkait dengan persiapan atau kapan deadline LRT ini bisa digunakan dan beroperasi untuk masyarakat. Berikut wawancara sebelumnya. Jadi penyelesaian itu sebenarnya masalah konstruksi saja, waktu, dan kita harus melakukan uji dinamis. Ya, jadi semua kereta-kereta ini bukan uji statis, tapi juga mesti ada uji dinamis. Nah, 1 tahun itu kita akan lakukan. Memang sekarang ini pembangunan depo sedang dilaksanakan yang di Bekasi. Ya, Saudara dan juga Ibrahim, jadi proyek dari Light Rapid Transit atau kereta ringan ini memang ditargetkan akan selesai pada awal 2022. Tetapi baru bisa kemudian dioperasikan atau dinikmati oleh masyarakat pada pertengahan tahun 2022. Berbicara terkait dengan rutenya, memang lintas pelayanan dari kereta ringan ini dibagi menjadi 3. Kalau melihat bagaimana progres dari masing-masingnya, untuk lintas pelayanan 1, yakni dari Cawang menuju ke Cibubur, ini sudah 94% selesai. Kemudian ada dari Cawang menuju Dukuh Atas, ini merupakan lintas pelayanan 2, ini sudah selesai 84%. Sementara untuk Cawang Bekasi Timur ini sudah mencapai 91%. Rata-rata 90% ini sudah selesai, tetapi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Tadi Menteri Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan ini menyampaikan bahwa hal utama yang harus dilakukan adalah menjamin keselamatan. Memang moda transportasi kereta ringan ini diharapkan bisa kemudian memangkas secara signifikan jumlah kemacetan ataupun juga transportasi roda 4 yang ada beredar di jalan-jalanan, baik itu di daerah-daerah penyangga ataupun juga di pusat-pusat kota, seperti salah satunya adalah ibu kota Jakarta. Selain itu juga diharapkan dengan beralihnya masyarakat menggunakan transportasi kereta ringan ini juga bisa mengurangi polusi di daerah-daerah baik itu di Jakarta, Bogor, Depok, dan juga di Bekasi. Selebihnya tadi juga disampaikan bahwa akan didorong pembangunan terkait dengan adanya integrasi antar moda. Jadi tidak hanya kemudian memberikan jaminan moda transportasi yang cepat bisa memangkas kemacetan, tetapi juga nantinya masyarakat ini dijanjikan atau diberikan janji oleh pemerintah untuk kemudian bisa dengan nyaman menggunakan alat transportasi dari rumah atau dari hunian menuju ke tempat kerja. Jadi integrasi antar moda baik itu dengan bis-bis, bus Transjakarta, kemudian juga kereta-kereta lainnya seperti kereta api, kemudian juga ada KRL dan juga tentunya MRT dan juga LRT ini diharapkan nantinya ke depannya bisa kemudian terintegrasi sehingga masyarakat lebih dipermudah lagi. Tadi kami juga sempat menanyakan atau mengkonfirmasi kepada pihak stakeholder terkait dengan berapa harga yang dipatok ataupun juga berapa tarif yang dipatok oleh baik itu penyedia LRT ataupun juga dari pihak pemerintah. Hingga saat ini memang belum diputuskan, Ibrahim dan juga saudara, terkait dengan berapa tarif yang akan dipatok. Tetapi tadi Menteri Perhubungan ini menjamin bahwa nanti harganya ini akan sangat mudah dan sangat murah dan juga bisa dijangkau oleh masyarakat. Jika nanti dalam perhitungannya ini memiliki
angka yang cukup besar, maka nantinya pemerintah juga menjamin akan memberikan subsidi. Dan tentu saja kita tunggu seperti apa lebih lengkapnya, karena besok juga akan ada kunjungan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan bagaimana kesiapan dan juga bagaimana LRT ini akan beroperasi ke depannya. Ibrahim, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporannya.